Surya Maha Kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar kau jadikan balunganmu yang mulia. Dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Kuatkanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku. Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan ya Yesus, mari masuklah. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Advent yang keempat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang datang, menyertai engkau. Saudara-saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan rapuh, tak mampu melihat masa depan secara pasti. Namun justru dalam kerapuhan itulah kita diingatkan akan kasih Allah yang tidak tinggal diam. Dalam kasih-Nya Ia datang menyertai, bukan memandang dari kejauhan, tetapi sungguh masuk ke dalam dunia kita. Ia menjadi manusia, lahir dalam kelemahan, hadir di tengah gelap dan sunyinya dunia. Hari ini, di Minggu Advent yang keempat, kita merayakan kepastian bahwa Allah beserta kita. Di tengah krisis, kita tidak sendirian. Di dalam penderitaan ada perjumpaan. Dan dalam perjalanan yang berat, ada kekuatan yang lahir dari pengharapan akan Kristus. Mari kita memiliki hati yang siap menyambut Dia, Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Hanya Kristus harapanku dalam gelap maupun terang, dalam duka maupun sukacita.
Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar. Kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang. Dalam kuasa-Nya ku teguh. Saudara-saudara terkasih, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa seringkali kita tidak sepenuhnya berharap pada Kristus, sumber pengharapan dan keselamatan kita. Mari kita hening sejenak untuk mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami tidak selalu berharap padamu. Dalam kekhawatiran dan pencobaan, kami lebih mengandalkan diri sendiri, orang lain, bahkan kekuatan dunia ini, daripada bersandar pada Kristus, sumber hidup kami. Harapan kami mudah pudar ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Dan kami mudah menutup mata terhadap karya kasih-Mu yang terus berlangsung dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, teguhkan iman kami agar tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Amin. Allahku di
Cahayamu pasti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putra-Mu lah selamanya, jalanku ke takhta-Mu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Terimalah berita yang meneguhkan kita, yang berani mengaku dosa dan mau berubah di dalam Tuhan. Dari Yeremia 33 ayat 14-16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Raja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah pelunjuk jalan yang bakal nama-Mu penebus. Terpujilah terus. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami, selalu menyertai dan beserta dengan kami. Demikian juga saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Itu adalah salah satu wujud nyata bagaimana Tuhan selalu hadir melalui firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Di Minggu Advent yang keempat ini Tuhan, semakin dekat dalam
kami merayakan kehadiran-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan, yang membacakan, dan juga menyampaikan perenungan atas satu firman Tuhan. Kami semua menyadari kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Maka mampukanlah kami dan perlengkapilah kami, supaya firman-Mu ini benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami nantikan kehadirannya, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, bacaan pertama diambil dari Yesaya 7 ayat 10 hingga yang ke-16. Saya ulangi, Yesaya 7 ayat 10 hingga 16. Demikian firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan membacakan Mazmur. Mazmur 80 ayat yang pertama hingga yang ke-7, dilanjutkan ayat 17 hingga 19. Mazmur 80 ayat 1 hingga 7, dilanjutkan ayat 17 hingga 19. Untuk pemimpin nyanyian, menurut lagu, bunga bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau, yang duduk di atas para kerub, tampillah dengan cemerlang di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pertikaian tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Mereka telah membakarnya dalam api seperti sekam, biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu menyertai orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau jadikan jaya bagimu sendiri. Maka kami tidak akan menyimpang darimu, beri kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Bapak Ibu terkasih, bacaan kedua terambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kembali saya ulang lagi, Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantarannya nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa
Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia-Nya menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pembacaan Injil dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25 yang begini bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sukacita, luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat keempat lilin Advent sudah menyala semua. Kita sudah masuk ke minggu Advent yang keempat. Itu artinya kita sudah dekat sekali dengan hari Natal. Ketika kita sudah semakin dekat kepada hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat keadaan hidup kita sekarang ini, keadaan kehidupan kita, keluarga kita, sekitar kita, mungkin juga negara kita, saudara-saudara kita di tempat lain, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika mau menyambut Natal kali ini? Bagaimana rasanya saat ini mendekati Natal? Gimana, rasanya seperti apa? Apa yang dirasakan? Silakan kalau ada yang mau. Ada yang merasa senang? Enggak ada? Enggak ada yang merasa senang dalam menyambut Natal? Ada pasti ya. Atau ada yang merasa
aduh Natal kali ini kok kayaknya beda sekali ya. Rasanya kok berat melihat keadaan hidup saya. Berat melihat keadaan hidup keluarga saya. Wah, Natal kali ini saya merasa sedih karena orang yang saya kasih sudah pergi. Wah, Natal kali ini rasanya penuh dengan keraguan-raguan seperti apa nanti hari depan saya. Karena sekarang sepertinya kondisinya kok penuh dengan ketidakpastian. Semua serba susah. Nah, barangkali kita juga merasakan bukan hanya ada perasaan yang bercampur aduk, ada perasaan senang kita mau merayakan Natal bersama-sama, tapi juga kalau kita melihat keadaan hidup yang kita juga mengalami pergumulan-pergumulan, jadi bercampur aduk perasaan kita, antara senang tapi juga sedih, tapi juga takut akan hari depan kita. Nah, dalam situasi seperti itu, tema yang mau kita renungkan bersama hari ini sungguh akan menguatkan kita semua. Hanya Kristus harapanku. Dengan tema ini di Minggu Advent yang keempat, kita mau diajak untuk melihat dengan lebih mendalam lagi. Kenapa sih kita merayakan Natal? Untuk apa kita mau merayakan Natal? Kita harus memulai dari Minggu Advent yang pertama, kedua, tiga, dan keempat. Di Minggu Advent yang keempat ini kita diajak untuk melihat bahwa kenapa sih kita merayakan Natal? Kenapa kita menyambut Natal? Ya karena seperti tema kita hari ini. Karena Kristus itulah harapan kita. Kalau tidak, kenapa kita harus repot-repot merayakan Natal? Kenapa kita harus dekorasi gereja segala macam? Kenapa harus ada panitia? Kenapa gereja-gereja di seluruh dunia harus merayakan Natal? Kita diajak untuk kenapa sih kita merayakan Natal? Karena Kristus adalah harapan kita, saudara-saudara. Di tengah berbagai macam pergumulan. Ketika kita menyambut Natal bukan berarti kemudian masalah hidup kita semua selesai kan? Tetap saja ada masalah, tetap saja ada perasaan sedih, tetap saja ada perasaan duka, perasaan takut, perasaan ragu. Merasakan berat menjalani kehidupan. Tapi itu bukan titik, ada komanya. Selama kita percaya kepada Kristus, kita punya harapan. Dan Kristus itulah harapannya. Nah, hari ini kita mau renungkan tentang hal itu Bapak Ibu Saudara. Supaya ketika Natal nanti kita tahu, oh ini harapan saya ada dalam Kristus. Yang pertama yang kita renungkan adalah kenapa kita bisa yakin bahwa Yesus Kristus adalah harapan kita. Satu-satunya, hanya Kristus harapanku. Yang pertama firman Tuhan tadi mengatakan apa? Bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Immanuel. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Allah beserta kita. Dalam liturgi tadi kita juga menghayati Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, mengamati kita dari kejauhan, melihat kita dari monitor yang banyak, seperti di film-film gitu ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan manusia di dunia melalui kelahirannya, dan justru itu pentingnya makna Natal, karena disitulah Allah hadir, benar-benar hadir di dunia ini menjadi seorang bayi yang diletakkan di palungan. Jadi pertama, kalau ditanya kenapa sih kita berharap pada Tuhan Yesus, ya karena Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta kita, yang selalu ada, hadir dalam kehidupan kita. Tapi mungkin tidak semua atau belum semua bisa merasakan seperti apa sih kehadiran Allah. Apalagi kalau kita sedang ada dalam situasi yang tidak mudah gitu kan. Mungkin ketika kita misalkan habis beroleh berkat gitu ya, kemudian keluarga kita dalam keadaan yang ya ada masalah tapi masih baik-baik saja. Kemudian atau ketika kita habis mendapatkan pertolongan, kita ada masalah berat, kemudian kita mendapatkan jalan keluar. Di situ kita dengan mudah sekali merasakan, ya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan itu ada, Tuhan bersama dengan keluarga saya. Tuhan selalu menyertai saya. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang sedang ada dalam situasi yang berat. Masalah belum ketemu jalan keluarnya. Sedih masih terus dirasakan. Beban di hidup masih dirasakan berat sekali.
Dalam keadaan seperti itu biasanya kita akan sulit merasakan Tuhan tuh ada bersama dengan saya atau tidak. Tuhan itu menyayangi saya atau tidak. Tuhan itu di mana? Bahkan ada yang mungkin bisa sampai bertanya seperti itu. Dan itulah justru panggilan iman kita. Apakah di dalam situasi yang berat, kita masih belum tahu seperti apa kita menyelesaikan masalah perhidupan kita, pergumulan-pergumulan kita. Tapi kita tetap bisa merasakan, iya memang ini berat, saya masih nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, menyelesaikannya seperti apa. Tapi saya yakin, saya merasakan Allah beserta saya, Allah beserta denganku, Allah beserta dengan keluargaku. Itulah kita akan beroleh pengharapan kalau kita merasakan itu. Jadi alasannya, kenapa kita percaya atau yakin bahwa hanya Yesus harapanku? Ya karena Dia adalah Allah yang hadir secara nyata dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita juga, dalam pergumulan-pergumulan kita. Kemudian yang kedua juga, jadi yang Immanuel tadi kita baca dari Yesaya dan juga di Matius, di sana dinyatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang kedua, kenapa kita percaya bahwa Yesus, hanya Yesuslah harapan kita? Karena firman Tuhan tadi juga menyatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah janji Allah yang sudah digenapi. Janji yang sudah digenapi itu berarti sudah tidak perlu diragukan lagi. Ayat yang kedua dalam surat Roma tadi, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab suci. Tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakannya oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa Dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Roma, kenapa kita, jemaat atau juga para rasul itu memiliki panggilan ini? Ya karena Yesus Kristus itu adalah janji yang sudah digenapi, yang sudah dijanjikan dari perantaraan para nabi-nabi dalam kitab suci. Dan itu sudah digenapi secara sempurna dalam diri Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan kita. Kita kan manusia yang melihat sesuatu itu juga dari buktinya gitu kan. Misalkan kita punya teman atau saudara atau rekan kerja yang kemudian dia suka menjanjikan sesuatu gitu ya. Wah nanti ayo kita kapan-kapan nongkrong yuk gitu ya. Tapi terus ngopi bareng yuk, tapi nggak pernah dilaksanakan. Nanti aku bawain kue ini ya, tapi nggak pernah dilakukan. Akhirnya kita menganggap janji itu paling juga nggak akan dilaksanakan, paling cuman basa-basi. Tapi kalau kita orang lain yang menjanjikan atau teman yang lain kemudian menjanjikan sesuatu dan dia selalu mewujudkannya, benar-benar diberikan, aku nanti bawain oleh-oleh deh, benar-benar dibawain. Ayo kita kapan ngopi, benar-benar diajak ngopi. Gitu ya. Kita akan percaya kepadanya karena sudah dilakukan, itu sudah diwujudkan. Nah, janji yang Tuhan berikan dalam kitab suci itu, dalam perjanjian lama itu sudah digenapi. Itulah alasan kita kenapa kita percaya dan berharap, karena Yesus Kristus itu adalah penggenapan janji yang sudah diberikan dalam perjanjian lama. Itulah janji yang bisa kita pegang teguh, yang bisa menjadi harapan kita, yang bisa kita andalkan. Karena kita nggak bisa mengandalkan yang lainnya. Yang lain belum tentu bisa menepati janjinya, tapi Tuhan sudah menepati janjinya dalam Yesus Kristus dengan kelahirannya. Jadi dua hal itu kenapa kita percaya Yesus itu adalah harapan kita. Karena Dia Immanuel, Tuhan yang selalu hadir. Karena Dia juga penggenapan janji dari Tuhan. Dan itu sudah digenapi melalui kehadirannya ke dunia ini. Dan bahkan juga pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi di situ sudah jelas alasannya kenapa kita percaya dan berharap kepada Kristus. Nah sekarang yang kedua yang mau kita renungkan adalah
Dalam situasi seperti apa sih kita harus tetap percaya, dan apakah memang bisa dalam situasi yang berat itu kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa akan ada harapan bagi kita saat situasinya berat. Dan ada 3 situasi yang juga tadi digambarkan oleh firman Tuhan gitu ya, yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama yang dialami oleh Raja Ahaz di dalam kitab Yesaya. Di situ Ahaz itu seorang raja dari Israel Selatan atau Yehuda gitu ya. Jadi kalau kita ingat sejarah kerajaan Israel itu kan pecah ya setelah Salomo meninggal, Israel Utara dan Selatan. Jadi 2 kerajaan gitu ya. Yang selatan ini yang rajanya Ahaz ini yang diceritakan dalam Yesaya 7. Saat itu dia Ahaz dan juga rakyat Israel Selatan atau Yehuda itu sedang merasa takut. Karena apa? Karena kerajaan Israel Selatan atau Yehuda itu sedang mau diserang oleh kerajaan yang namanya Aram dan juga Israel Utara. Jadi dulu saudaranya, terus kemudian mau berperang. Gitu kan. Bayangkan sebuah kerajaan yang tidak terlalu kuat ketika itu karena mereka udah pecah jadi 2, ada dalam keadaan himpitan, ancaman yang nyata seperti itu. Ahaz sebagai raja ketika itu ketakutan di pasal 7 ayat 2. Ketika diberitakan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Dia ketakutan. Ketakutan pada ancaman yang sudah nyata di depannya. Gitu. Maka ketika di ayat yang kita baca tadi, Yesaya mengatakan, mintalah suatu tanda kepada Tuhan. Artinya kamu takut kan? Mintalah pertolongan Tuhan, mintalah petunjuk dari Tuhan, kamu harus berbuat seperti apa. Tapi entah kenapa Ahaz ketika itu merasa, aku gak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Mungkin karena dia saking merasa takutnya dalam situasi dihimpit oleh 2 kerajaan sekaligus, atau mungkin dia juga menyadari dia juga ada dalam kondisi yang ya tidak baik-baik saja atau sedang tidak taat-taat banget gitu ya. Maka dia merasa, aduh aku gak maulah minta tolong sama Tuhan. Aku gak mau meminta tanda, aku gak mau minta petunjuk dari Tuhan. Tapi Yesaya tetap mengatakan, menyampaikan tanda keselamatan itu kepada Ahaz dan juga kepada bangsa Yehuda ketika itu. Bahwa akan lahir seorang anak yang dinamakan Immanuel itu tadi, yang menjadi juru selamat. Nah, dalam situasi ketakutan seperti yang dialami oleh Ahaz, Tuhan itu tetap menyampaikan atau menyatakan keselamatan. Tetap mau menyampaikan petunjuknya. Walaupun Ahaz nggak mau minta. Tapi tetap melalui Nabi Yesaya dikatakan seorang anak. Perempuan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Jadi dalam situasi yang menakutkan, yang ada dalam himpitan masalah, himpitan ancaman apapun, Tuhan tetap menyatakan Immanuel, tetap menyatakan harapan bagi hari depan kita. Di saat ini Bapak Ibu Saudara, jika mungkin kita merasakan atau ada dalam situasi seperti Raja Ahaz dan orang Yehuda tadi, sedang dihimpit masalah, bukan hanya 1 masalah tapi 2 masalah sekali, atau mungkin 3 atau 4 dan seterusnya. Atau ancaman yang sangat nyata di depan kita, seperti yang dialami oleh Ahaz dan bangsa Yehuda. Disitulah kita perlu berharap kepada Kristus, Sang Immanuel itu. Kan dalam situasi itu Tuhan juga tetap menyatakan kepada Ahaz bahwa akan hadir atau lahir seorang juru selamat. Jadi dalam situasi yang terberat sekalipun, menakutkan seperti apapun, mari tetap percaya bahwa hanya Yesus Kristus harapanku. Dialah Immanuel, dialah janji yang sudah digenapi. Sehingga supaya kita kemudian punya pengharapan, punya keberanian untuk menghadapinya. Kalau kita tidak
punya pengharapan kita akan dikuasai dan bahkan akan kalah oleh ketakutan dan pergumulan kita itu. Tapi kita punya Tuhan Yesus, punya Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Situasi yang kedua, tadi situasi ancaman, ketakutan gitu ya. Takut karena ada ancaman atau tantangan yang menghimpit kita. Situasi yang kedua digambarkan oleh Mazmur yang kita baca tadi juga. Ada satu kerinduan, jadi ada ungkapan yang indah dalam Mazmur tadi, tapi ada satu kerinduan yang sampai beberapa kali muncul di ayat-ayat yang kita baca, yaitu kerinduan untuk dipulihkan. Jadi sepertinya pemazmur ini, melalui Mazmur ini menggambarkan situasi yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan yang dirindukan adalah, ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Jadi ungkapan kerinduan, pulihkanlah kami, itu sampai diungkapkan beberapa kali. Itu menggambarkan kerinduan yang begitu dalam dari Mazmur ini, dari pemazmur yang menulis Mazmur ini. Dan disitulah kita juga perlu berharap kepada Kristus, berharap kepada Tuhan. Kalau sekarang kita merasa situasi kehidupan kita perlu dipulihkan, kalau kita merasa dalam situasi keluarga kita perlu dipulihkan, relasi kita dengan sesama perlu dipulihkan, disitulah kita juga mau berharap kepada Kristus. Disitulah kita mau melihat wajah Allah yang bersinar sehingga kita selamat. Jadi gambarannya itu saking pemazmur ini ingin merindukan sekali pertolongan dari Tuhan, sehingga ketika melihat wajah Allah yang bersinar, hanya melihat sinarnya saja sudah merasa bahwa kami sudah diselamatkan. Itu saking punya kerinduan yang sangat dalam pada pertolongan Tuhan. Jadi ketika saat ini dalam menyambut Natal, kita pun juga masih ada dalam pergumulan. Kita pun juga ada dalam situasi yang sangat merindukan pemulihan dari Tuhan. Mari tetap nantikan, tetap kita berharap kepada Tuhan. Justru mari kita hayati minggu Advent keempat ini ketika kita diajak untuk kenapa sih kita merayakan Natal, kenapa kita menyambut Tuhan Yesus, ya karena Dia adalah juru selamat kita. Karena Dia adalah harapan kita di tengah pergumulan atau situasi keadaan yang tidak mudah yang kita hadapi. Yang situasi kedua adalah kerinduan akan pemulihan, yang kalau kita ada dalam situasi itu, kita pun juga tetap berharap kepada Kristus. Dan yang ketiga ini juga yang mungkin pernah atau sedang kita alami saat ini karena situasi kehidupan kita, yang dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara itu jadi Yusuf, dalam Injil Matius tadi diceritakan, kira-kira rasanya seperti apa? Kalau kita baca ini udah langsung happy ending gitu ya. Yusuf kemudian taat, dia ikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kita bayangin lagi jadi Yusuf, kita coba selami yang dirasakan oleh Yusuf ketika itu. Bayangkan dia sudah punya tunangan yang sudah saling mencintai. Tentunya sudah punya rencana yang indah ke depan. Mau menikah dengan Maria, kemudian punya anak, membangun keluarga yang baik, yang indah. Tapi tiba-tiba rencana itu harus diubah dengan situasi yang gak mudah. Karena tiba-tiba kemudian Maria mengandung dari Roh Kudus. Padahal mereka belum menikah, mereka baru bertunangan. Jadi rencana yang sudah disiapkan itu kemudian kayak seolah bagi Yusuf mungkin, wah hancur berantakan. Jadi aku gak bisa melanjutkan rencana ini menikahi Maria. Maka dia apa rencananya, plan B-nya kemudian menghadapi situasi itu. Karena rencana yang ini menikah ini kayaknya udah gak bisa. Di ayat 19 tadi mengatakan, karena Yusuf seorang yang
benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi pertama Yusuf itu diceritakan oleh Injil Matius, dia orang benar, tapi dia juga nggak mau mencemarkan nama istrinya, nama Maria di depan umum. Jadi dua hal ini sebenarnya bisa bertolak belakang. Yusuf orang benar, iya. Dia taat pada hukum, iya. Dan dia tidak punya salah apa-apa ketika itu kalau kemudian dia menceraikan Maria. Dia meninggalkan Maria karena bukan dia yang membuat Maria mengandung. Jadi sah-sah saja kemudian kalau Yusuf, udah aku tinggalkan kamu. Dia tetap benar karena itu juga secara hukum seperti itu. Tapi di sisi lain, dia tidak mau membuat nama Maria itu tercemar di depan atau mempermalukan Maria. Apalagi membuat situasi kehidupan Maria jadi berat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kemudian yang dipilih Yusuf adalah seperti yang direncanakan ini, memang baik-baik mungkin, diam-diam. Tapi kemudian Maria akan hidup berdua atau mengandung kemudian melahirkan anaknya seorang diri. Dan itu dalam tatanan masyarakat Yahudi kita itu juga sangat berat. Seorang perempuan sendirian, punya anak, tidak punya suami. Jadi Yusuf juga merasa bahwa ini pilihan yang berat sekali. Harus mementingkan diri saya sendiri yang saya nggak punya salah apa-apa, atau juga memperhatikan Maria yang juga akan semakin berat juga kehidupannya ke depan. Kemudian yang dilakukan Yusuf dalam pergumulannya itu, Tuhan menguatkannya melalui malaikat yang hadir dalam mimpinya. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Barulah kemudian semenampaknya di situ Yusuf menemukan satu pencerahan gitu ya. Jadi kayak dia, oh ternyata ini. Barangkali tadinya dia nggak ngerti. Loh kenapa tunangan saya tiba-tiba hamil? Sama siapa dia? Dia mungkin juga punya pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kemudian setelah diberitakan bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Jadi jangan takut mengambil dia sebagai istrimu. Jadi dari pikirannya sendiri, pilihannya sendiri, kemudian Tuhan memberikan ini loh yang perlu kamu lakukan. Dan Yusuf memilih untuk melakukan apa yang Tuhan tunjukkan itu. Ketika dia bangun, dia lakukan seperti yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Karena kemudian dia mengerti semuanya itu. Walaupun tidak mudah bagi Yusuf. Sudah punya rencana, harus berubah, dan kemudian tetap memilih taat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita pernah atau sedang dalam situasi ini juga. Kita sudah punya rencana yang baik ke depannya, bagi kehidupan kita, bagi keluarga, bagi karir, bagi pasangan, bagi anak-anak, bagi orang tua, atau bagi apapun yang sudah kita rencanakan. Tapi entah karena apapun atau situasi yang kita hadapi, kemudian rencana itu harus kita tata ulang, gitu ya. Dan itu memang tidak mudah. Apalagi ketika itu rencana yang besar, rencana yang sangat penting bagi kita. Tidak mudah. Tapi kemudian kalau kita berkaca dari Yusuf, selama kita mau mendengar apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kita akan tetap teguh dan berharap kepada Tuhan. Karena Yusuf pun kemudian akhirnya memilih untuk taat kepada Tuhan, menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Kalau mau seperti Yusuf memang bisa, tapi memang tidak mudah. Dan itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Kita mau menempatkan setiap rencana kita itu di dalam rencana Allah.
menyesuaikan, menyelaraskan setiap perjalanan kehidupan kita itu di dalam rencana keselamatan dari Tuhan. Karena Dia adalah Kristus yang selalu bisa kita harapkan. Jadi mari apapun dalam situasi yang harus berubah tiba-tiba, harus disesuaikan lagi, kita harus dari pengalaman Yusuf kita jadi tahu siapa atau suara dari siapa yang perlu kita dengarkan. Petunjuk dari siapa yang perlu kita ikuti. Perintah siapa yang perlu kita utamakan. Yaitu perintah Tuhan. Yang walaupun gak mudah, tapi kalau kita taat, kita akan melibatkan hidup kita dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, telah situasi-situasi yang juga digambarkan dalam firman Tuhan hari ini. Situasi penuh dengan ketakutan karena ancaman, situasi kita merindukan pemulihan, atau situasi ketika rencana kita hancur berantakan dan harus ditata ulang. Dalam segala situasi seperti itu, tetaplah kita mau berpegang, hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus yang membuat kita tetap mau berani menghadapi situasi yang berat itu. Karena Dialah Immanuel, Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu beserta dengan kita. Dan Dia adalah janji yang sudah digenapi. Bukan janji palsu, bukan janji kosong, tapi janji yang sudah digenapi. Sehingga kita bisa memegang teguh janji itu. Jadi mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah harapan kita. Karena Dialah yang memampukan kita melalui setiap pergumulan hidup kita. Dan membuat kita selalu punya harapan di tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan am, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah. Di minggu Advent yang keempat, di mana kami sudah semakin dekat dalam menyambut kelahiran Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami diingatkan akan makna terdalam dan terutama dari Natal itu, bahwa hanya Yesus Kristuslah harapan kami. Itulah mengapa kami selalu menyambutnya dengan penuh sukacita. Itulah kenapa kami merayakan dan menghayati minggu-minggu Advent, karena kami menantikan dan berharap akan kedatangan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Kiranya dalam setiap pergumulan kehidupan kami yang masih kami alami saat ini, saat kami dihimpit oleh berbagai macam masalah dan pergumulan yang membuat kami merasa takut dan gentar, saat kami ada dalam kondisi kehidupan yang berat, yang dalam relasi yang retak, dalam pergumulan yang berat, dan kami merindukan pemulihan, kiranya kami tetap mau berharap kepada Tuhan. Juga dalam situasi kehidupan kami yang harus mengalami penata ulangan rencana kami. Karena rencana kami yang sudah kami susun begitu rupa tidak bisa dilakukan lagi. Kiranya kami tetap mau mendengar kehendak Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Meskipun tentu tidak mudah bagi kami manusia yang lemah ini. Tapi ketika kami percaya dan mengingat bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu hadir, bahwa Engkau adalah penggenapan janji yang sudah dinyatakan kepada kami, kiranya kami bisa selalu berpegang teguh pada janji itu, dan kami tetap bisa berharap kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayanan gereja, baik dalam pemeliharaan keselamatan, pemberitaan Injil. Kiranya kami juga bisa mampu menguatkan persekutuan. Maka berkatilah juga para pelayan gereja-Mu dan juga para pekerja-pekerja gereja. Doa kami juga bagi rumah rohani GKJ Yeremia yang ada di Sawangan. Tuhan berkati supaya dapat selalu digunakan secara optimal sebagai sarana pelayanan bagi jemaat dan juga masyarakat di sekitarnya. Doa kami juga ya Tuhan dengan penuh kerinduan bagi renovasi gedung gereja GKJ Yeremia yang saat ini masih terus berlangsung.
Juga kami terus merindukan berkat dan pertolongan Tuhan bagi pengerjaan gedung gereja ini. Terkhusus dalam pekerjaan penyelesaian dan perapian agar diberikan kelancaran dan keselamatan serta semua dapat segera selesai dengan baik dan lancar. Kami mau percaya Tuhan tetap mau mencukupkan semua yang kami perlukan. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan untuk renovasi ini sampai tuntas nantinya. Doa kami juga bagi keluarga-keluarga jemaat, secara khusus bagi keluarga Bapak Cahyo Aryadi, keluarga Bapak Nur Irfan, keluarga Bapak Samuel Seto Prasetyo, keluarga Bapak YB Sujarwo, dan setiap keluarga jemaat pada umumnya agar diberkati dengan kebahagiaan, kerukunan, sehingga dapat menjadi garam dan terang bagi sesamanya. Doa kami juga bagi anak-anak dan jemaat yang menempuh pendidikan, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yang sedang mengembangkan bisnis atau usahanya, saudara-saudara kami yang mencari jodoh, saudara-saudara kami yang pasangan-pasangan yang merindukan momongan, dan juga saudara-saudara kami yang menantikan kelahiran buah hatinya, anugerah Tuhan. Demikian juga bagi kami yang menghadapi berbagai macam masalah kehidupan yang berat, Tuhan kiranya tolong dan berikan kami kekuatan. Juga kami bersyukur dan bersukacita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Mas Tuti Wulandari, Saudara Wanda Kris Sandi, Bapak Indrias Nathanael, Ibu Wahyu Tri Hidayati, Ibu Erina Tresnawati, Bapak Aris Budi Santosa, Bapak Hasto Kristanto, Ibu Francisca Natalia, Ibu Neti Sarahyani, Saudara Akselo Johannes Tanda Nababan, Ibu Suhartini, Saudara Christian Anarkia Putra, Gita Frederika Putri, Ibu Tri Roh Biasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami ini, kiranya Tuhan berkati di pertambahan usianya, Tuhan tambahkan juga sukacita, berkat, dan kesehatan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bersama dengan jemaat yang kini tengah sakit, usia lanjut dan dalam masa pemulihan kesehatannya. Kami berdoa bagi Ibu Ati Prihadiono, Ibu Sumunaring Tias Baidowi, Mbak Sela Tutuarima, Bapak Sarpin Hadi Warsito, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Wulandari Sumendap, Ibu Lili Kristiani, dan seluruh jemaat yang mungkin juga merasakan sakit atau dalam masa pemulihan atau dalam keterbatasan tubuhnya. Tuhan berkati supaya mereka lekas pulih dari sakitnya. Doa kami juga bagi keluarga-keluarga yang saat ini juga merasakan duka atas kepergian orang yang dikasihinya. Tuhan kiranya terus tolong dan pulihkan kembali sukacita dan pengharapan mereka dalam melanjutkan kehidupannya. Juga kami berdoa bagi pergumulan gereja-gereja dari Klasis JBB yang berjuang untuk pembangunan rumah ibadah, yaitu juga bagi saudara kami di GKJ Bumi Indah, serta juga GKJ Kanaan yang juga sedang membangun tempat ibadah, dan juga Tuhan berkati persekutuan gereja-gereja seklasis JBB supaya kami semakin erat dan semakin saling mendukung satu dengan yang lain di dalam pelayanan. Doa kami juga bagi bangsa dan negara Indonesia, ya Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami untuk menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan, dengan mau selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tuhan selalu mampukan para pemimpin kami. Kami juga saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pemulihan pasca bencana, terkhusus saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di tempat lain yang juga merasakan dampak bencana alam. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara kami di sana. Kami percaya Tuhan selalu ada dan hadir menolong mereka, berikan
Berkat Tuhan juga bagi mereka supaya saudara-saudara kami yang ada dalam bencana itu bisa kuat dan bangkit dari situasi ini. Tuhan, kami juga ya Tuhan bagi Kota Depok ini berkati dalam toleransi umat beragama dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Depok. Berkati pemimpin daerah kami di kota ini untuk Tuhan jauhkan dari segala sikap perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Doa kami juga bagi perdamaian dunia di tengah konflik, peperangan, serta berbagai macam bencana alam yang terjadi di seluruh dunia ini. Tuhan kiranya selalu memberikan pertolongan supaya kami semua tetap bisa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Allah, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan selalu hadir dan mendengar setiap seru doa kami. Doa kami ini kami bawa kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya harapan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan dalam Mazmur 138 ayat 1 dan kedua berkata, Aku hendak bermazmur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kini kita memasuki saat persembahan, sebuah wujud syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memberi dengan hati yang tulus dan sukacita sebagai bagian dari ibadah kita kepadanya. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Mohon kesediaan perwakilan jemaat dari wilayah Depok 1 untuk dapat nanti mengedarkan kantong persembahan. Dan kantong persembahan disediakan juga untuk kantong ungu yang nantinya sebagaimana diwartakan ditujukan untuk sumbangan bencana alam yang disalurkan melalui Sinode GKJ. Tidak perlu menggunakan amplop, tapi langsung dimasukkan di kantong ungu untuk persembahan bencana alam. Majelis juga mengingatkan, dipersilakan Bapak Ibu selain melalui kantong persembahan juga dapat memberikan persembahan melalui kris, baik persembahan mingguan, pembangunan, diakonia, dan persembahan yang lainnya. Kita akan memberikan persembahan kita dengan menaikkan pujian, Mari Puji Raja Surga. Puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib.
Bapak Ibu jemaat terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia yang kekal kuasanya. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Kita akan bersama memberikan persembahan dalam doa dan diakhiri doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah, kami tinggikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu hingga kami dapat bersekutu, beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan pakai bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami sadar bahwa apa yang kami persembahkan tidak sebanding dengan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau bersyukur, kami mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan tulus. Tuhan, ajari kami untuk dapat memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang telah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berilah roh takut akan Tuhan, berilah hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, dan bila apa yang dilakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Karena segala sesuatunya hanyalah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan, akan kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Sektiono Pinto Nugroho. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Pendeta Sektiono ya Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga beliau ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Inilah Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat masih bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pergilah dan tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Janji penyertaannya bukan sekadar harapan, melainkan kenyataan yang hidup setiap hari. Rahmatkan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah,
semalam bagi berkat dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolongku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan untuk saat teduh. Amin. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu pada Minggu Advent keempat kepada Bapak Ibu yang telah hadir hari ini, baik dalam onsite dan juga Bapak Ibu dan saudara terkasih yang hadir dalam online streaming di kanal YouTube GKJ Yeremia. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Setiono Pinto Nugroho dari GKJ Kampung Sawah Bekasi yang telah memberikan pelayanan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pula kepada rekan-rekan liturgos, pianis, dan rekan-rekan multimedia LCD. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini selesai, mari kita sambut pujian. Kami menanti kedatangan-Mu. Selamat hari Minggu Advent keempat. Tuhan Yesus memberkati.